mulai sahabat-sahabat yang pergi hijrah, berangkat, mereka bermusyawarah, bagaimana yang harus kita lakukan? Salah satu orang maka mengatakan, biarkan saja kalau dia mau hijrah, keluar dari Mekah sana, toh kita akan selamat, tidak lagi mendapatkan ocehannya, omongannya, ajakannya, dan kita berada tetap dalam agama orang-orang tua kita. Pendapat itu ditolak. Sehingga pada akhirnya ada satu orang tua seakan-akan datang dari Najd, daerah tinggi. Kenapa dari Najd? Karena dikenal orang-orang itu adalah orang-orang yang jenius, memberikan satu pendapat di mana pendapatnya adalah hendaknya setiap suku dari Mekah mengeluarkan satu anak muda. Untuk apa? Untuk mengepung rumah Nabi Muhammad, berada dalam satu tempat di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Tujuannya, kalau Muhammad nanti keluar, maka langsung pedang-pedang anak muda itu membunuhnya. Kenapa diambil dari setiap suku? Biar nanti Bani Hashim, keluarga Muhammad, tidak dapat menuntut, karena yang dihadapinya adalah semua kabilah, semua suku. Pendapat inilah diterima, dikepung junjungan besar Nabi Muhammad. Mereka berada di depan rumah Nabi Muhammad dengan pedangnya. Ya Allah, begitu beratnya ujian Nabi Muhammad, akan dibunuhnya. Tapi lihat, datang perintah Allah, malaikat Jibril mengatakan, Nabi Muhammad, kau jangan bermalam-malam ini di rumahmu. Berangkat hijrah, datang wahyu, maka diperintahnya menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dengan memakai selimut sorbannya. Ya Allah, tidur di tempat Rasulullah SAW, suatu tempat yang mulia karena menjadi tempat manusia yang paling mulia, yaitu Habibuna Muhammad. Hanya saja malam itu adalah malam yang sangat berbahaya, karena di luar sudah mengintai akan membunuhnya. Apakah itu akan menjadi suatu perhitungan buat Sayyidina Ali? Tidak. Nanti kau jadi sasarannya. Biar aku akan meninggalkan dunia ini, tidak masalah, selama aku berada dalam perintah Nabi Muhammad. Tidur Sayyidina Ali, dan berangkatlah Rasulullah SAW. Keluar dari rumahnya, didapati pemuda-pemuda itu sudah tertidur. Bahkan Nabi sempat menaruh tanah di setiap kepala dari pemuda itu. Beliau bacakan surat Yasin sampai beberapa ayat, fahum la yubsirun, maka mereka tidak dapat melihatnya. Keluarlah Rasulullah, datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar begitu riang, gembiranya, ya Allah, as-sohbah ya Rasulullah, as-sohbah ya Rasulullah, aku yang menemani kamu ya Rasulullah. Diizinkan oleh Sayyidina, oleh Rasulullah SAW menemani Rasulullah, padahal dalam keadaan bahaya, tidak masalah. Kau nanti ikut menjadi incaran orang-orang kafir Mekah, tidak masalah. Yang penting aku bersama Nabi Muhammad. Yang penting aku menemani Rasulullah. Berangkat. Ya Allah, berjalan Rasulullah dengan senang, sehingga tidak lama kemudian istirahat
di sebuah gua yang gelap gulita, gua yang gersang menakutkan, banyak ular. Sayyidina Abu Bakar izin dengan Rasulullah, biar aku yang masuk lebih dahulu ya Rasulullah. Aku akan siapkan tempatnya, rela, jangan sampai ada bahaya, ada ular. Betul didapati banyak ular, ditutupnya itu ular, itu lubang-lubang dari surganya. Tinggal satu lubang, tidak ada lagi yang bisa untuk menutupnya. Masuklah Rasulullah, istirahat, dan ditutupnya itu lubang dengan tangannya. Rela untuk menutup lubang di mana di situ ada ular yang berbisa, racun. Yang penting Nabi Muhammad SAW. Sehingga Abu Bakar mendapatkan gigitan, ditahannya. Kenapa? Karena ada kekasih Allah Nabi Muhammad tidur di pahanya. Pahanya menjadi bantalnya Nabi Muhammad. Kok sampai rela Sayyidina Abu Bakar? Karena tahu betul siapa Nabi Muhammad, mengenal betul kedudukan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Bangga Sayyidina Abu Bakar, kepala Nabi Muhammad ada di pahanya. Rela kalau ular mau menggigitnya, bukan satu kali, bukan dua kali, ditahannya, dan Nabi tidur, ditahannya gigitan itu sehingga tidak lama kemudian merah muka Sayyidina Abu Bakar kesakitan, neteslah air mata tidak dirasanya, dan jatuhlah ke pipi Nabi Muhammad. Bangunlah, kenapa wahai Abu Bakar? Maka saya katakan, ya Rasulullah, aku tidak tahan ular menggigitku. Digigitnya, maka dipegang oleh Rasulullah, lalu diludahi, dan sembuhlah seketika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga Bakar mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kafir Mekah sedang mengejar kita. Mereka tahu betul al-athar, bekas daripada perjalanan kaki. Tahu ini kakinya Muhammad, ini kakinya Abu Bakar, diikutinya. Setelah diikuti terus menerus, tahu-tahu mereka tahu bahwa kedua orang itu masuk ke dalam gua ini. Terdengar suara itu, pembicaraan itu di mulut gua. Sayyidina Abu Bakar bersedih, ya Allah, orang-orang kafir Mekah tahu-tahu ada di mulut gua. Mereka mengikuti kita dan akan membunuh. Sayyidina Abu Bakar menangis, sedih. Kenapa sedih? Ditanya oleh Rasulullah, kenapa sedih kau wahai Abu Bakar? Dijawab, ya Rasulullah, orang-orang kafir Mekah ada di mulut gua. Kalau mereka membunuh saya, apa artinya saya? Saya hanya anaknya Ibn Quhafah. Meninggal Abu Bakar. Tapi kalau kau ya Rasulullah, kalau kau yang dibunuh, umat ini akan celaka. Kau yang membawa agama Allah. Disitulah Nabi mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita wahai Abu Bakar. Sehingga mereka orang-orang kafir Mekah lihat, pasti keduanya masuk sini. Begitu dilihatnya itu lubang, didapatnya ada ankabut, rumah laba-laba. Paling hina, paling lemahnya rumah, ada rumahnya laba-laba. Rumah laba-laba begitu tebalnya ada di tempat sini. Kalau
Abu Bakar, kalau Muhammad masuk pasti akan rusak ini rumah. Tapi didapati tidak cukup semacam itu, ada burung sedang bertelur di situ, pasti akan terbang. Maka satu orang yang ahli dalam masalah azhar telapak kaki manusia mengatakan, imma Muhammad atau Abu Bakar. Kalau tidak, Abu Bakar dan Muhammad ini masuk ke dalam gua atau dia terbang ke langit. Bekasnya menunjukkan masuk gua tapi tidak ada. Yang ada hanya rumah laba-laba. Inayatullahi aghnat an mudha'afati minad duru'i wa al-ana minal kutubi, katanya Al-Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya. Bantuan Allah, inayah Allah di atas segala-galanya. Dengan mudahnya Allah ciptakan ini semua sehingga mereka tidak dapat menemui Nabi Muhammad, sehingga berada 3 hari 3 malam. Ya Allah, coba seandainya dari kita mau pergi ke suatu gua yang gelap gulita 3 hari 3 malam ini saja kita lakukan. Siapa yang mau berkorban Nabi Muhammad untuk membawa ini agama, membawa ini ajaran? Diperjuangkannya apa saja yang dihadapinya, berada di gua 3 hari 3 malam. Kita naik sewaktu kita haji, sewaktu kita umrah, sekali saja sudah. Ini anak daripada Sayyidina Abu Bakar, namanya Asma, perempuan. Dia yang ditugaskan oleh ayahnya untuk membawakan makanan. Dengan segala ketakutan, menutup diri, takut kalau orang-orang Mekah tahu. Setiap hari naik ke atas, turun, besok bawa makanan lagi. Saudaranya mengintip berita apa yang ada di Mekah, diberitahukan kepada Rasulullah. Ya Allah, Asma seorang perempuan membawa makanan. Perjuangan yang begitu hebat. Untuk siapa? Bukan karena ayahnya, tapi untuk Habibuna Muhammad. Rela berangkat, naik ke atas, padahal kalau ketahuan akan dibunuh itu Asma. Setiap hari kita disuruh naik saja mungkin angkat tangan. Setiap hari suruh naik. Bahkan dalam riwayat dikatakan waktu itu Sayyidatuna Asma lagi hamil 9 bulan, sudah besar hamilnya. Dia naik ke gunung yang tandus batu-batu membawa makanan. Lihat ini perjuangan. Sehingga tidak lama kemudian Asma ikut hijrah, maka lahirlah anaknya yang bernama Abdullah. Itulah pertama kali maulud, anak yang lahir setelah hijrah. Dalam keadaan hamil naik ke atas. Begitu hebatnya perjuangan sahabat-sahabat Nabi, khususnya perjuangan Habibuna Muhammad. Bahkan setelah keluar pun dari gua masih diincar. Dengar diberitahukan di Mekah, siapa yang menemukan Muhammad dalam keadaan hidup ataupun mati akan mendapatkan suatu hadiah yang sangat besar. Apa itu? 100 onta. 100 onta yang kemerah-merahan. Berapa harganya? Di atas Mercy, di atas 100. Siapa yang menemukannya? Hidup atau mati? Ya Allah, sehingga Nabi menempuh jalan, bukan jalan biasa, jalan yang lebih tandus, lebih jauh. Tujuannya untuk menyelamatkan. Ya Allah,